Halo, perkenalkan, nama saya Sinta. Saya adalah guru geografi di SMA Negeri 1 Pulau Malang. Dalam dunia pendidikan Indonesia terdapat dua pendekatan yang sering diperdebatkan, yakni pendekatan yang berpusat pada guru atau teacher center dan pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau student center. Kedua pendekatan tersebut dianggap menjadi pijakan filosofis mutlak dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada guru cenderung membuat peserta didik lebih kompetitif dan individualistis, karena peserta didik memiliki sedikit kesempatan untuk berpikir kritis dan berinteraksi. Sedangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berupaya untuk mendorong peserta didik agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, tentu saja dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu rendahnya kualitas pendidikan dibandingkan dengan negara-negara lain. Pendidikan yang berkualitas tinggi merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan peserta didik agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Dalam hal ini, peran guru sangat dibutuhkan dan guru perlu memahami bahwa dalam mengajar dapat menggunakan banyak cara untuk memastikan semua peserta didik menerima pembelajaran yang berkualitas. Untuk mewujudkannya, perlu pergeseran fokus kegiatan dari guru ke peserta didik atau yang dikenal dengan istilah pembelajaran berpusat pada peserta didik, student centered learning. Inti dari pembelajaran berpusat pada peserta didik adalah dari peserta didik, oleh peserta didik, dan untuk peserta didik. Lalu guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing, menggali potensi peserta didik, serta mengarahkan proses pembelajaran agar tetap terarah dan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Melalui penerapan pembelajaran yang dipusatkan pada peserta didik, memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan belajar seperti manajemen waktu, komunikasi, berpikir kritis, dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Dalam penerapannya, guru harus mempertimbangkan kebutuhan setiap peserta didik sebagai suatu individu atau kelompok sehingga dapat mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar sepanjang waktu. Nah, sekarang aku mau tunjukin pembelajaran berpusat pada peserta didik yang udah aku terapin di kelas. Let's go! Di awal pembelajaran, seperti kegiatan belajar mengajar pada umumnya, kami melakukan kegiatan pendahuluan dengan mengucapkan salam, berdoa, dan absensi. Jangan lupa juga untuk memberikan apresiasi dengan kata-kata yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Materi yang kami pelajari hari ini adalah potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Pertama-tama, aku menayangkan video stimulus untuk merangsang rasa ingin tahu peserta didik tentang potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Lalu, aku melempar beberapa pertanyaan pemantik untuk menambah antusiasme dan rasa ingin tahu peserta didik terhadap potensi dan sumber daya alam di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh beberapa peserta didik dan dari situ aku mengetahui kemampuan dasar peserta didik sehingga aku dapat mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Setelah itu, aku membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, aku memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memilih anggota kelompoknya masing-masing. Tetapi, aku tetap memastikan heterogenitas tingkat kecerdasan dari kelompok tersebut. Lalu, aku juga menginformasikan bahwa mereka nanti akan membuat slide presentasi tentang sebaran dan potensi sumber daya alam di Indonesia. Setelah itu, aku meminta mereka untuk mengubah posisi duduk sehingga sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah peserta didik duduk sesuai dengan kelompoknya, aku mengajukan beberapa subtopik bahasan untuk mereka pilih sebagai bahan presentasi mereka. Setelah itu, peserta didik berdiskusi dan berkolaborasi untuk membuat slide presentasi dengan Canva
menggunakan smartphone mereka masing-masing. Di sini tugasku adalah mengawasi, membimbing, dan membantu saat ada peserta didik yang mengalami kendala. Setelah slide presentasi jadi, peserta didik secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi mereka, dan kelompok yang lainnya akan menanggapi. Nah, di sini aku melatih mereka untuk berpikir kritis dengan kegiatan tanya jawab antar kelompok. Di akhir pembelajaran, aku memberikan penguatan dan umpan balik, juga memberikan beberapa pertanyaan sebagai refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Itu dia kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik yang udah aku terapin di kelas 11 Bisnis 2 SMA Negeri 1 Pulau Malan. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kritik dan saran boleh tulis di kolom komentar. See you. Bye-bye.